warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Halo Sobat Sehat, selamat datang kembali di podcast Edukasi Kesehatan Stikes Media dan Monisada Tangerang. Pada episode kali ini kita akan membahas topik yang sangat penting dan masih menjadi salah satu penyebab utama kematian serta kecacatan di Indonesia, yaitu stroke. Edukasi mengenai stroke menjadi sangat krusial karena keberhasilan penanganan sangat ditentukan oleh kecepatan dan ketepatan tindakan sejak awal. Kami merasa sangat terhormat karena pada kesempatan kali ini telah hadir bersama kita seorang narasumber yang sangat berkompeten di bidangnya, yaitu Bapak Dr. Suparno. Terima kasih Bapak atas kesediaan waktu yang telah Bapak luangkan untuk hadir dan berbagi ilmu bersama kami. Perkenalkan, saya Raza Pujana, selaku host yang akan membantu podcast pada season kali ini. Suatu kehormatan bagi kami dapat berdiskusi langsung dengan Bapak Dokter pada episode kali ini. Baik Dok, topik kali ini memang sangat dekat dengan kehidupan masyarakat sehari-hari ya, yaitu stroke. Namun masih banyak hal yang belum benar-benar dipahami secara tepat. Pada sesi ini kami telah menyiapkan beberapa pertanyaan yang sering muncul di masyarakat. Melalui sesi tanya jawab ini kami berharap penjelasan dari dokter dapat membantu pendengar memperoleh gambaran yang lebih jelas, khususnya mengenai perbedaan stroke, penanganan awal serta langkah pencegahannya. Baik Dok, mari kita mulai diskusi dengan pertanyaan pertama ya. Oke, Dokter, nih sebagai pembuka, apa sih perbedaan antara stroke non-hemoragik dan hemoragik jika ditinjau dari mekanisme terjadinya gejala klinis yang muncul pada pasien? Gitu. Stroke non-hemoragik itu biasanya terjadi akibat pembuluh darah otak yang trombus atau embolus, sehingga jaringan otak kekurangan oksigen. Gejala klinis yang muncul berupa kelemahan salah satu tangan, misalnya bicara, penurunan kesadaran tanpa nyeri, kepala yang berat. Dan salah satu tanda khas yang paling khas adalah stroke non-hemoragik itu biasanya terjadi pada saat-saat yang istirahat. Contohnya saat tidur, saat duduk, saat yang tidak beraktivitas, stroke non-hemoragik. Sedangkan sementara stroke non-hemoragik disebabkan oleh pecahnya pembuluh darah yang menimbulkan perdarahan intrakranial. Pasien sering datang dengan nyeri kepala berat, terus mendadak muntah, kesadaran cepat menurun, dan kadang yang paling khas adalah ada tanda-tanda ngorok. Kalau pas pingsannya itu adalah ngorok, dan lebih beratnya lagi mungkin ada defisit neurologis yang berat gitu. Dan yang terjadinya stroke hemoragik itu adalah saat-saat beraktivitas. Contohnya sedang menyapu, sedang jalan, tahu-tahu ada gejala langsung jatuh pingsan atau tidak sadarkan diri. Dan biasanya pun kalau misalnya ditanya pun, biasanya pasti agak susah ya, karena keluhannya bisa nyeri kepala yang sangat berat. Itu dia. Terima kasih Pak atas jawabannya. Baik Bapak, untuk pertanyaan selanjutnya, nah ketika seorang pasien baru pertama kali dia tiba di IGD dengan dugaan stroke, pemeriksaan atau tes apa saja yang paling penting untuk segera dilakukan Dok? Yang paling cepat itu di Indonesia rata-rata itu adalah GCS, Glasgow Coma Scale ya, skala untuk mengukur melalui tingkat kesadaran pasien berdasarkan respon mata gitu. Yang pertama adalah dilakukan adalah itu, karena itu yang paling mudah. Setelah itu nanti mungkin dilihat tanda vitalnya contoh tensi, nadi dan lain-lain, itu pasti diperiksa. Untuk laboratoriumnya pertama adalah kadar guranya juga diperiksa. Pemeriksaan penunjang yang perlu mungkin kalau di tempat yang sudah agak ada CT scan-nya, gitu, CT scan untuk membedakan itu stroke hemoragik ataupun stroke non-hemoragik gitu. Pemeriksaan lain EKG, laboratorium darah, MRI dapat disesuaikan dengan kebutuhan yang ada ataupun indikasi yang ada ataupun fasilitas rumah sakit yang ada. Baik, dalam kasus stroke non-hemoragik ini kan biasanya diberikan terapi trombolisis ya, Dok, sebagai salah satu pilihannya. Nah, bagaimana sih dokter dapat menilai apakah seseorang dapat memenuhi syarat untuk mendapatkan terapi trombolisis atau obat penghancur pembekuan darah tersebut? Pasien pada stroke non-hemoragik itu diberikan trombosis apabila datang pada waktu yang tepat atau waktu emas, yaitu kurang lebih 4,5 jam sejak onset gejala. Pada CT scan tidak ditemukan adanya perdarahan
serta tidak ada kontraindikasi terdapat seperti riwayat pendarahan aktif atau tekanan darah yang tidak terkontrol. Penilaian ini harus cepat dan tepat karena manfaat trombosis sangat bergantung pada waktu pemberian obat itu. Nah, baik dok, seberapa besar nih resiko terjadinya pecatan permanen apabila pasien terlambat ditangani, dan faktor apa saja yang paling berpengaruh terhadap tingkat keparahan kondisi pasien stroke? Faktor yang paling mempengaruhi adalah berapa luasnya otak yang terdampak. Satu, kedua adalah jenis struknya, hemoragik dan non-hemoragik pasti berbeda. Terus kecepatan penanganan, seperti tadi bahwa pemberian obat pada kasus non-hemoragik yang trombosis itu kan sangat golden mas itu 4,5 jam sebelum dari gejala sudah diberi obat itu. Selanjutnya adalah usia pasien. Usia pasien itu juga menentukan berapa percacatan atau permanen itu gitu. Serta penyakit-penyakit penyerta, contohnya adalah kencing manis, gangguan jantung, itu pasti akan berbeda dengan pasien yang tidak punya penyakit penyerta. Prinsip utamanya dalam penanganan adalah time is brain, yaitu semakin cepat ditangani semakin besar peluang untuk pemulihan fungsinya. Selama ini kan dok, masyarakat umum hanya sering mengenal tekanan darah sebagai salah satu faktor resiko utama terjadinya stroke. Nah, selain hipertensi, kira-kira faktor resiko medis apa yang paling sering tidak disadari oleh masyarakat, namun sebenarnya sangat memicu terjadinya stroke? Faktor-faktor itu banyak. Yang paling sekarang di masyarakat adalah diabetes mellitus gitu. Diabetes mellitus itu karena pola makan masyarakat itu sekarang sudah berbeda ya. Senangannya junk food, senangannya lain-lain, manis gitu, kalau tidak manis itu. Terus ada dislipidemia, yaitu gangguan misalnya lemak dalam darah, fibrillasi atrium, kebiasaan merokok yang sekarang masyarakat anak-anak kecil aja sekarang sudah mulai merokok gitu. Obesitas kurang akibat olahraga fisiknya nggak ada, untuk olahraganya sekarang malas, apalagi ada istilah sekarang apa, generasi berbaring kan, gitu kan, kalau nggak mau itu pengennya berbaring. Terus mungkin ada penggunaan bagi perempuan itu penggunaan kontrasepsi hormonal tanpa pengawasan medis. Terus faktor-faktor yang berperan dalam pembekuan sumbatan pembuluh darah dan otak, misalnya mungkin pola makannya lah, banyakan karena pola makan, olahraga yang tidak tepat, itu yang penyebab faktor-faktor yang kadang tidak disadarin sama masyarakat. Oke, baik dok. Selanjutnya, kira-kira seberapa penting sih peran keluarga dalam mendukung keberhasilan rehabilitasi pada pasien stroke, dok? Dukungan keluarga itu sangat penting, terutamanya adalah dukungan terhadap kepatuhan terapi dan kontinuitas rehabilitasi ya, karena orang-orang stroke itu pasti akan banyak keluhan kan, kalau pas dipaksa untuk jalan mungkin pasti sakit dan lain-lain, contohnya minum obatnya atau apanya itu kan harus tetap dijalankan gitu loh. Terus lagi dengan lambatnya pemulihan fungsi motorik dan peningkatan risiko komplikasi sekunder juga ada. Terus adanya stimulasi aktivitas fungsi sehari-hari dalam rehabilitasi stroke adalah latihan yang dilakukan di fasilitas kesehatan, contohnya di rumah. Saya diajak jalan-jalan, diajak mana dipaksa untuk jalan, berpindah posisi, terus makan dan komunikasi itu juga penting. Terus yang penting lagi yang tidak bisa itu adalah dukungan psikologi dan motivasi pasien. Kenapa? Karena pada orang yang stroke itu rentan depresi, pasca stroke kecemasan, menurun harga diri karena merasa saya sudah tidak bermanfaat lagi, saya sudah tidak bisa, itu perlu dukungan yang sangat ini. Terus pada motivasi ke pasien, bahwa kita harus memberikan motivasi pada pasien stroke itu bisa loh beraktivitas, bisa loh sembuh kalau kita punya semangat, punya kepatuhan minum obat, punya kepatuhan ini. Terus yang keempatnya adalah pencegahan komplikasi dan kekambuhan. Keluarga berperan penting itu, karena memantau kondisi pasien di rumah seperti perubahan kesadaran, lain-lain, infeksi, luka. Karena pada orang-orang stroke itu biasanya kan diem tuh, takutnya ada luka, ada apa. Terus yang paling penting adalah pada saat membantu pengaturan diet, yaitu aktivitas makanan. Mungkin teman contohnya sekeluarga itu, bapak nggak mau boleh makan asin, tapi keluarga yang lainnya makan asin, kan akan pengaruh juga kan, kasihan. Terus pada aktivitas fisiknya juga gitu, misalnya ngejak olahraga, ayo bapak olahraga, ayo ibu olahraga, tapi keluarga yang lainnya tiduran aja, nggak mau semangat. Yang penting adalah dalam kepatuhan terhadap kontrol medis itu yang sangat
diutamakan untuk pencegahan dan komplikasi kekakuan. Baik. Nah, dalam praktik klinis ini kan sering dijumpai kondisi yang menyerupai stroke itu. Nah, bagaimana sih dokter membedakan antara serangan stroke dengan kondisi lain seperti migrain berat, kejang, atau stroke mimik? Stroke biasanya menimbulkan defisiensi neurologis ya, vokal yang sesuai dengan wilayah perdarahannya, cenderung menetap biasanya kalau stroke. Sedangkan kalau migrain berat itu biasanya dapat menunjukkan gejala neurologis tapi sementara, bisa berubah-ubah gitu, tidak tetap gitu. Sedangkan kejang sering disertai fase postikal. Sedangkan kondisi metabolik seperti hipoglikemik akan membaik setelah koreksi kadar gula darah. CT scan dan MRI otak berperan pada untuk memastikan diagnosa. Balik lagi bahwa diagnosa untuk membedakan stroke dan lain-lainnya itu ada dua, baik CT scan ataupun MRI untuk menegakkan diagnosa, memastikan diagnosa bahwa itu stroke atau bukan stroke. Selanjutnya, pada pasien yang telah mengalami stroke, jenis rehabilitasi apa yang paling signifikan dalam mempercepat pemulihan fungsi tubuh, serta kapan waktu yang terbaik untuk memulai rehabilitasi tersebut? Pendekatan rehabilitasi meliputi fisioterapi untuk pemulihan fungsi motorik, terapi okupasi untuk meningkatkan kemandirian aktivitas sehari-hari. Kenapa itu? Harus karena pada orang stroke itu kalau tidak dilakukan fisioterapi nanti akan merepotkan keluarganya yang lain. Kalau punya keluarga, kalau nggak punya keluarga akan merepotkan. Maka yang utama adalah tentang aktivitas kemandirian sehari-hari harus dilebihin. Serta ada terapi bicara itu untuk gangguan bicara dan menelan, itu juga harus. Satu lagi, rehabilitasi sebaiknya dimulai sedini mungkin. Jadi setelah kondisi pasien stabil, karena intervensi dan ini berhubungan dengan hasil fungsional yang akan lebih baik lagi. Jadi pemberian fisioterapi itu lebih baik setelah didiagnosa bahwa ini stroke, harus segera dilakukan fisioterapi untuk biar pasien minimal bisa kembali ke posisi semula, yaitu bisa aktivitas sehari-hari. Nah, seiring dengan perkembangan ilmu kedokteran, dok, apakah pada saat ini terdapat kemajuan terbaru dalam penanganan stroke baik dari sisi teknik intervensi, alat monitoring maupun terapi obatnya? Kalau sekarang yang terbaru adalah teknik trombopektomi mekanik, yaitu okupasi pembuluh darah besar, penggunaan imaging canggih untuk seleksi pasien, serta terapi farmakoterapi yang semakin individualis telah meningkatkan angka kesembuhan dan menurunkan catatan. Selain itu, sistem stroke unit dan pendekatan multidisiplin terbukti memberikan hasil klinis yang lebih optimal. Jadi sekarang pasti lebih canggih lah alatnya. Sekarang MRI-nya ada, scan-nya ada, obat-obatnya juga lebih ada, dan sekarang dokter spesialis sarafnya juga lebih banyak. Mudah-mudahan kedepannya juga akan dibersihkan lebih cepat lagi. Nah, sebagai penutup dari sesi tanya jawab ini, dok, kira-kira apa sih hal yang paling penting yang harus dilakukan oleh masyarakat ketika menemukan seseorang yang menunjukkan gejala stroke sebelum mencapai rumah sakit? Masyarakat yang perlu pertama mungkin diedukasi ya, apa sih tanda-tanda stroke awal gitu, dan memahami bahwa stroke itu adalah gawat daruratan medis gitu. Karena semakin cepat gejala stroke tertangani atau tahu gejalanya lebih awal dan lebih cepat mendapatkan penanganan, akan lebih bagus keberhasilan untuk terapi dan kualitas hidup pasien kedepannya. Kalau bahasa kerennya di medis adalah fast gitu ya. Ya kan nanti kalau kita bicara bahasa medisnya fast, nanti masyarakat nggak akan ini, tapi mudah-mudahan masyarakat lebih awal mengenali fast itu dari wajahnya dulu, arm, tangannya, face-nya, gangguan bicaranya. Biasanya orang stroke pasti cendal gitu. Satu lagi adalah waktunya kapan terjadinya, karena untuk menentukan itu hemoragik atau tidak hemoragik gitu. Terus kita harus memahami juga bahwa stroke itu merupakan kegawat daruratan medis. Semakin cepat dan tepat sejak fase pertama diketahui dan dikirim ke rumah sakit, akan menentukan keberhasilan terapi dan kualitas hidup pada pasien tersebut. Baik dok, nah pertanyaan selanjutnya ini, kira-kira apa sih perbedaan antara TIA dengan stroke hemoragik ini?
Ya, TIA itu merupakan gangguan aliran darah otak yang bersifat sementara dengan gejala yang neurologis yang hilang sepenuhnya tanpa menimbulkan kerusakan jaringan otak permanen. Namun, berfungsi sebagai tanda peringatan risiko stroke di kemudian hari. Sebaliknya, stroke hemoragik terjadi akibat pecahnya pembuluh darah yang menyebabkan pendarahan intrakranial, gejala berat dan progresif, serta kerusakan jaringan otak yang nyata dengan resiko kecacatan yang kematian yang lebih tinggi. Baik, terima kasih dokter atas penjelasan yang sangat jelas, sistematis, dan mudah dipahami. Dari diskusi ini dapat kita simpulkan bahwa stroke merupakan kondisi kegawat daruratan medis yang membutuhkan penanganan yang cepat dan tepat. Pengenalan sejak dini, pemeriksaan segera di fasilitas kesehatan, serta pengendalian faktor risiko dapat menjadi kunci utama dalam menurunkan angka kecacatan dan kematian akibat stroke. Nah, sebelum kita menutup podcast kali ini, kira-kira ada kesan singkat nggak untuk dokter kepada pendengar? Oke, kepada pendengar semua, kita harus jaga kesehatan kita. Salah satunya adalah hindari rokok, pola makan sehat, dan serta berolahraga. Baik, sekali lagi kami ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Dokter Suparno atas waktu dan ilmu yang telah dibagikan kepada kami semua dan kepada pendengar sekalian. Semoga podcast ini dapat menambah wawasan dan meningkatkan kesadaran kita semua akan pentingnya deteksi dini dan pencegahan stroke. Saya Rauzatul Jannah, pamit undur diri, sampai jumpa pada episode podcast edukasi kesehatan berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.